Amin. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera, puji Tuhan saudara. Ini hari ketiga kita berpuasa ya. Nanti sore jam 6 kita berdoa kembali di Mall Arta Gading, lantai 5. Saudara yang pulang kantor terlambat ya enggak apa-apa, langsung saja saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki Allah dan Allah bisa memiliki kita. Ini satu hal yang paling penting. Lebih penting dari segala hal. Paling penting. Lebih dari segala hal. Mengapa kita seperti memiliki jarak dengan Allah? Mengapa kita sulit bersentuhan dengan Allah? Mengapa seakan-akan Allah di tempat yang begitu jauh dan kita terpisah? Walaupun kita sering mengatakan bahwa Allah dekat sejauh doa, tapi kenyataannya kita tidak mengalami. Kita tidak bisa bersentuhan. Rasa-rasanya kita terpisah dari Dia. Nah, apa penyebabnya, saudara? Ini rahasia kehidupan yang saya sampaikan dalam nama Tuhan atau atas nama Tuhan. Selama kita masih memiliki hidup kita sendiri, kita tidak bisa dimiliki oleh Allah dan kita tidak bisa memiliki Allah. Puluhan tahun saya belajar, saudaraku. Karena saya ada di lingkungan sekolah Alkitab, di lingkungan penggembalaan. Ya. Saya berjuang untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik, untuk menjadi berkat. Dan tentu saya menghadapi banyak kendala karena saya tidak menyatu dengan Allah. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Dan akhirnya ya saya menemukan jawabnya ini. Selama kita masih memiliki diri kita sendiri, kita tidak bisa dimiliki Allah dan tidak bisa memiliki Allah. Kita tidak bisa bersentuhan dengan Allah. Allah tidak bisa bersekutu dengan kita. Kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Kita tidak bisa diikat oleh Allah dan kita tidak bisa mengikat Allah di dalam hidup kita. Karenanya harus memiliki keberanian, saudara. Dari pagi saya berdoa jam 2 kurang seperempat ya, belum jam 2. Saya berdoa sampai jam 3 lebih, saudara. Ini bukan nunjukin yang saya rajin berdoa. Ya memang saya bangun jam itu dan sudah sulit menutup mata. Jadi saya berlutut dan menyembah Tuhan. Nah, waktu saya berlutut tadi pagi, ya beberapa jam yang lalu, saudaraku, saya diingatkan satu hal, saudaraku. Saya diingatkan satu hal. Atau muncul di dalam pikiran saya tentang kenyataan orang-orang yang pernah menyerahkan nyawanya kepada iblis. Dan dalam pelayanan saya sudah menjumpai orang-orang seperti ini. Yang menyerahkan nyawanya, hidupnya untuk kepada iblis demi kekayaan. Ya demi supaya dapat misalnya kesaktian, jimat, supaya kaya. Nah itu. Kadang-kadang yang dikorbankan anak saudara. Dan saya sudah mendoakan anak-anak yang diserahkan kepada kuasa gelap. Ya.
Itu pelepasannya seringkali sulit ya, tapi bisa ya. Kita putuskan ikatan perjanjian dengan kuasa gelap. Nah, ada orang-orang yang pergi ke kuburan, ke tempat-tempat keramat ya, berpuasa berhari-hari. Malah orang Jawa bilang itu ngebleng, enggak makan, enggak minum, saudara. Demi mendapatkan kesaktian atau demi memperoleh apa yang dia merasa butuhkan, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, ini satu hal yang saudara-saudara harus tahu. Saudara, ya. Kok orang bisa nekat begitu ya, saudara? Kenapa orang bisa nekat begitu? Karena ada sesuatu kebutuhan yang mendesak, apakah itu jimat atau kekayaan dan lain-lain. Nah, sekarang kita juga harus merasa memiliki kebutuhan yang mendesak dan untuk itu kita harus berani mempertaruhkan segenap hidup kita kepada Tuhan, saudara. Kita tahu bahwa yang kita butuhkan itu Tuhan. Saya mengatakan hari-hari ini, saudaraku, orang yang fokus kepada dunia ini atau fokus kepada banyak hal, ketika meninggal dunia, semua buah, semua produk dari fokusnya itu lenyap. Apakah itu kedudukan, gelar, pangkat, kecantikan, dan lain-lain. Lenyap, saudara. Itu mengerikan. Dan itu dahsyat sekali, saudara. Itu mengerikan dan itu dahsyat sekali. Tetapi hanya ada satu yang tidak akan bisa lepas dari hidup kita, yaitu Tuhan. Nah, kalau orang tidak punya Tuhan, waduh. Ini mengerikan, saudara. Makanya kenapa kita tidak menyadari bahwa yang kita butuhkan itu hanya Tuhan. Lebih dari segala sesuatu. Dan kita menyerahkan nyawa kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita membuat perjanjian dengan Allah. Ikatan perjanjian dengan Allah. Kalau orang melakukan penyerahan diri kepada iblis, kepada setan, kepada kuasa gelap, saudaraku. Dan membuat perjanjian tentunya demi supaya punya kesaktian atau punya memperoleh kekayaan. Itu sementara. Dan mereka menukar kehidupan kekal, keselamatan abadinya dengan sesuatu yang tidak bernilai sama sekali karena sementara fana adanya. Kalau kita, saudaraku, ya, kita menyerahkan nyawa kita, kita menyerahkan hidup kita untuk kekekalan, untuk Tuhan yang menjadi harta abadi kita. Jadi jangan takut, saudaraku. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan membuat ikatan perjanjian dengan Allah bahwa kita dimiliki Dia. Nah, kalau kita memiliki kesediaan dimiliki oleh Allah, itu syaratnya adalah kita harus hidup suci, tidak bisa tidak. Dulu kita masih sembarangan dengan apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan. Ya nanti minta ampun, ya ini kan bukan dosa besar. Dan lain-lain itu alasan-alasan yang benar-benar bodoh. Dan menurut saya itu kuasa kegelapan menipu kita. Karena Allah itu kudus, maka kekudusan kita harus standar Allah. Dan kita jangan takut meminta kepada Tuhan bertekad untuk hidup suci itu. Jangan dengar kalau hatimu, dagingmu mengatakan, nanti salah lagi, nanti jatuh lagi. Ya, kalau kita dengar itu, kita akan menunda bertobat karena takut jatuh lagi, berbuat salah lagi. Jangan memberi kesempatan kita untuk toleransi terhadap kesalahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Kita harus berani berkata,
Aku mau hidup suci. Walaupun kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri, dan tentu banyak di antara kita yang sudah merasa mental block. Wah, tidak mungkin Pak. Tidak mungkin Pak ini bisa hidup suci. Aduh, tidak mungkin Pak. Jangan dengar suara itu. Tuhan yang akan menolong kita, saudaraku. Nah, syaratnya untuk dimiliki Allah dan memiliki Allah hidup suci. Dan tidak mencintai dunia. Itu ikatan perjanjian dengan Allah. Ya. Dan kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Allah. Kalau orang membuat ikatan perjanjian dengan kuasa gelap, ya dia menyenangkan dirinya sendiri. Dia memuaskan dirinya sendiri demi apa tadi? Kesaktian, kekayaan, naik pangkat, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dia menikmati semua itu, tapi sementara. Dan itu pun mendatangkan bencana. Ya, yuk kita dimiliki oleh Allah. Supaya kita bisa mengalami kehadiran Allah. Kita bisa bersekutu, bisa terikat dengan Allah. Ayo kita berjuang. Nah, ini menjawab pertanyaan salah seorang saudara yang menchat saya ini, saudara. Pak Era, saya dilarang puasa dengan salah satu pejabat GSKI karena tujuannya tidak jelas, dan juga puasa itu untuk Kristen yang baru. Kalau saya tetap ikut puasa, apakah itu boleh, Pak? Saya tidak tahu siapa pejabat GSKI yang melarang ini. Tapi saya tidak perlu tahu. Memang kalau puasa tidak ada tujuannya, itu salah. Benar. Pejabat GSKI ini benar. Satu sisi ya, kalau puasa tanpa tujuan ya jelas salah. Tujuan puasa kita mau sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kerohanian kita. Hidup kudus, tidak mencintai dunia, dan nanti yang berikut kita mengerti kehendak Allah apa untuk kita penuhi, rencana Allah apa dalam hidup kita. Tapi kalau ada kalimat puasa itu untuk orang Kristen yang baru, ini salah. Ini keliru, saudaraku. Tuhan Yesus pun puasa. Murid-murid Yesus pun puasa. Rasul-rasul pun puasa. Ya. Jadi salah kalau berkata puasa itu untuk orang Kristen yang baru. Ya. Puasa ini bukan untuk saya loh, untuk saudara masing-masing. Jadi kalau saudara merasa keberatan ya jangan puasa, saudaraku. Ya. Lalu ada yang mau dilayani pelayanan pelepasan. Oke. Memberi nomor telepon kepada admin, nanti pasti akan dihubungi kapan datang dan didoakan pelepasan bagi saudara-saudara yang terikat kuasa gelap, yang pernah melakukan ikatan dengan kuasa membuat ikatan dengan kuasa kegelapan, itu tidak bisa diselesaikan oleh dokter atau apa-apa. Itu hanya hamba Tuhan yang hidup suci, hamba Tuhan yang hidup benar, hamba Tuhan yang diurapi. Anda bawa ya. Anda bisa bawa ke tempat kami, nanti bikin perjanjian. Beri nomor telepon, nanti admin kami akan mencatat nomor telepon Anda. Baik, sampai ketemu nanti jam 6 ya saudara. Yuk kita angkat tangan. Diberkatilah saudara, sungguh Elohim Yahweh memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu nanti dalam pesta rohani yang indah sekali. Jam 6 sore di Mall Arta Gading, lantai 5. Tuhan memberkati.